kita ucapkan selamat tahun baru tahun 2026. Alhamdulillah kita sudah bisa melewati tahun 2025 dengan segala macam suka dukanya. Alhamdulillah lebih banyak sukanya kan. Negara kita juga bisa berjalan dengan baik. Ada dukanya juga, terutama di akhir tahun kemarin ada duka di bencana di berbagai daerah. Yang terberat itu ada di bagian utara Pulau Sumatera. Tapi intinya sih di banyak daerah termasuk di Jawa juga terjadi bencana. Nah, kalau kita bicara outlook 2026, mungkin harus siap-siap kita dengan banyak tantangan. Karena kita nggak bisa hanya bicara dalam konteks Indonesia. Kita mungkin harus bicara dalam konteks global. Karena Indonesia sangat terpengaruh dengan situasi yang ada di dalam yang terjadi di dunia dalam konteks global. Kan dunia sekarang sudah nyambung semua, jadi kita nggak bisa hanya bicara Indonesia. Nah, kalau bicara dalam konteks global, itu yang saya pikir suasananya mungkin akan cukup panas atau malah sangat panas kalau tidak dimitigasi dengan tepat. Kalau negara-negara lain tidak punya suara yang sama untuk memitigasi cuaca panas itu, ya cuaca panas ini bisa membakar suasana di tahun 2026. Saya mungkin bicara agak keras ya. Di dunia ini, ras yang menjadi leader itu kan ras kulit putih sejauh ini. Nah, ada dua persoalan yang mereka hadapi sekarang sehingga menyebabkan sumbu mereka sekarang mungkin akan tambah pendek dan agresivitas mereka akan semakin tinggi. Yang pertama, mereka itu nggak mau ada kompetitor. Itu udah ciri khas dari dulu. Jadi kalau ada bangsa yang menjadi kompetitor bule-bule ini, mereka akan bersama-sama untuk mencoba untuk ngancurin bangsa itu. Kalau sekarang kan yang mereka lihat sebagai kompetitor itu muncul Cina. Dan kayaknya terhadap Cina ini udah sampai ke ubun-ubun. Kalau saya bicara dengan berbagai utusan, waktu selama di pemerintah itu kan saya terima utusan, bahkan utusan dari Kongres Amerika. Otak mereka itu nggak ada pikiran lain bagaimana supaya untuk memblokade Cina supaya nggak menjadi kompetitornya bangsa-bangsa kulit putih ini. Terus mereka ngelihat Rusia, walaupun tuh sama kulit putih, tapi ini Kaukasian ini bukan bagian dari mereka ini. Jadi ini juga harus dilemahkan. Nggak boleh jadi kompetitor mereka. Makanya kita akan melihat agresivitas itu muncul dalam bentuk ekspansi militer yang luar biasa. Hari ini pun bahkan di Amerika Serikat itu bipartisan itu, di Kongres itu. Jadi dua-duanya yang mendukung upaya ekspansi militer besar-besaran terhadap Asia Timur itu bipartisan itu, dua-duanya itu. Kan utusan Kongres yang waktu itu yang saya terima di kantor itu dari kedua partai, dari kedua sisi. Ngomongnya entah apa-apa aja. Dan mereka mencoba untuk mendikte Indonesia supaya nggak dekat-dekat dengan Cina. Ini kan sudah terlalu jauh. Nah, tapi kita melihat memang situasinya, walaupun mereka belum tentu berani. Kalau ini kadang-kadang soal berani nggak berani kan ngitung kekuatan juga, ya kan? Ngitung kekuatan. Kalau dia lihat ini mereka akan sama-sama berdarah, nih capek juga nih. Mungkin mereka akan bikin proksi di mana. Tapi yang jelas suasana panas di sana itu tidak bisa untuk diabaikan. Dan kalau misalnya suasana panas itu tidak termitigasi dengan baik, negara-negara di dunia tidak mau mencoba untuk mencegah itu, kita pasti kena impact. Ini kawasan Pasifik yang sangat dekat dengan kita, dan itu benturan dahsyat, bukan benturan kecil kayak, mohon maaf ya, kan nggak sebesar itu kalau misalnya perang Kamboja, Thailand gitu. Kita masih bisa ngobrol gitu. Tapi kalau yang itu, wah itu nggak tahu.
akan seperti apa itu. Bahkan dia kan punya sekutu di bawah kita. Di selatan kita dia punya sekutu, ke Amerika itu punya sekutu. Dia punya sekutu yang berbatasan darat dengan kita, Papua Nugini. Negara-negara Pasifik yang juga menjadi sekutu mereka. Jadi suasana kita akan terbawa ikut panas itu. Jadi kalau ibarat panas di sana 1000 derajat, kita bisa 900 derajat juga ikut panasnya di sini. Hawa panasnya akan sampai. Kita belum bicara soal rantai logistik, ya. Gitu. Nah, untuk bikin kesebelasan aja, Anda udah susah kalau nggak ada imigran. Nah, ini yang sedang mereka. Jadi dalam dilema-dilema ini agresivitas juga akan muncul dan bisa panas. Itu bagian dari agresivitas kan, ketika misalnya Ukraine itu tetap diprovokasi itu bagian dari agresivitas itu. Agresivitas yang nggak tahu mau ditumpahkan kemana. Sekarang mereka marah-marah, kok negara kami jadi negara Timur Tengah ini. Pertama, Anda makin lama makin sedikit, ya. Yang kedua, negara Timur Tengah tidak pernah Anda bikin aman. Anda bikin kacau terus, ya mereka pindah cari negara yang aman. Ini kan simbiosis saja. Di satu sisi Anda kekurangan orang, butuh tenaga kerja, makanya isinya Eropa itu sekarang Afrika Utara sama Timur Tengah. Bisa lama-lama berbahasa Arab mereka di sana itu. Sama kayak Amerika Serikat lama-lama bisa berbahasa Spanyol itu. No problem. Karena imigran dari Amerika Latin makin banyak. Yang ketiga, Amerika Serikat selain itu tadi, misalnya bangsa kulit putih tidak mau punya kompetitor dari bangsa lain. Tapi sekarang itu kan sedang mengalami declining. Negara superpower yang mengalami declining ini itu biasanya juga punya apa ya, kalau bahasa Padang tuh cari-cari perangai gitu. Ninggalin perangai dia biasanya gitu. Negara superpower kalau lagi turun tuh kenapa dia butuh tambahan transfusi darah. Jadi banyak ide sekarang di sana itu untuk menciptakan perang di berbagai lokasi, sekaligus untuk mengakuisisi kekayaan alam. Kalau perang di Cina mungkin itu bagian dari kompetisi, tapi bawa ide para kontraktor senjata, kita bikin perang lagi dong di Iran dan Timur Tengah. Itu bagian dari penguasaan sumber daya, karena mereka butuh transfusi darah. Maksudnya terlibat itu bukan terlibat perang, terlibat dan terimbas dalam situasi yang tidak mudah ini dan suasana yang panas ini. Bagaimana cara kita mengademkan suasana? Kalau begitu, apakah kondisi kemajuan teknologi dengan segala kemudahannya akan bisa mendinginkan suasana, terlebih untuk Indonesia? Nah, sementara di dalam negeri, kemajuan teknologi informasi itu tidak berjalan berimbang dengan literasi. Jadi emosi itu jauh lebih tinggi daripada literasi. Jadi sekarang apapun itu dikomentar, pilkada langsung dan tak langsung aja itu bisa menjadi perdebatan yang panas. Belum genap seminggu 2026, netizen sudah disibukkan oleh perdebatan pilkada oleh DPRD. Apa ini bisa menjadi faktor utama yang membuat suasana politik menjadi panas? Kalau kita tidak berkepala dingin. Berkepala dingin itu maksud saya begini. Kalau ada perubahan desain politik atau desain ekonomi, jangan langsung menganggap ini perdebatan kebaikan versus kemungkaran. Jangan langsung kemudian berposisi ini surga versus neraka atau setan versus malaikat. Enggak. Ini pilihan-pilihan yang sama baiknya, yang kita cari mana yang paling banyak baiknya. Ini pilihan yang sama-sama, misalnya kalau Anda punya uang sekian, Anda mau milih antara beli Fortuner dan Pajero Sport. Anda cari mana yang paling cocok buat Anda. Bukan berarti salah satu jelek yang lainnya satu surga satu neraka. Atau Anda kalau punya uang lebih banyak lagi, Anda mau milih antara Mercy dengan BMW misalnya. Ini bukan pilihan antara surga dan neraka, tapi pilihan yang paling cocok dan paling banyak manfaat. Yang saya lihat sekarang di akhir-akhir tahun kemarin, perdebatan soal ide yang diinisiasi oleh partai politik misalnya untuk wacana pilkada tidak langsung, udah langsung dianggap sebagai pertarungan antara kebenaran dengan
kebatilan. Enggak. Ini desain karena di banyak negara juga pertarungan sebetulnya kan sama kayak pertarungan antara presidensial dengan parlemen. Mana yang cocok buat aja. Dua-duanya baik kok dengan sistem yang berbeda.